Son Haji. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ilham? Alhamdulillah kabar saya baik, sehat walafiat. Kalau Pak Son Haji gimana? Alhamdulillah juga sehat walafiat hari ini Pak Ilham. Beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan Pak Ilham. Ya. Saya melaksanakan tugas pendamping itu untuk melakukan supervisi di kelas Pak Ilham. Alhamdulillah Pak Ilham ini menyetujuinya ya. Ya, siap. Nah, harapan kita sama-sama hari ini kita bisa berdiskusi, bertukar pikiran terkait kesiapan Pak Ilham untuk di supervisi nanti, dan juga agar melaksanakan supervisi nanti berjalan dengan lancar, dan juga untuk meningkatkan kemampuan Pak Ilham dalam akademik. Kalau boleh tahu, apa harapan Pak Ilham dari pertemuan kita siang hari ini? Oke, terima kasih. Saya senang sekali Bapak Son Haji sudah meluangkan waktunya untuk saya pada kesempatan hari ini. Harapan saya yaitu saya bisa berdiskusi dengan Bapak terkait perencanaan pembelajaran yang memang akan saya lakukan pada pagi hari ini. Ya, baik. Berarti tujuan kita sama ya Pak Ilham. Ya. Kita berdiskusi tentang kesiapan Pak Ilham dalam merencanakan pembelajaran yang akan dilakukan. Kalau boleh saya tahu nih, Pak Ilham itu akan menyampaikan materi apa nanti? Oke, hari ini rencananya saya akan mengajarkan mata pelajaran IPAS. Kemudian fokus materi pembelajarannya yaitu tentang ekosistem yang di dalamnya itu ada rantai makanan sama jaring-jaring makanan. Kemudian metode yang berusaha nanti saya ambil adalah dengan menggunakan diskusi kelompok. Harapannya nanti dengan diskusi kelompok pembelajaran lebih bisa interaktif dan nanti ada presentasi juga dari siswanya kayak gitu. Nah, dari materi IPAS tadi tentang ekosistem, kira-kira apa sih tujuan pembelajarannya Pak Ilham? Tujuan pembelajaran saya yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan tentang ekosistem yang di dalamnya itu ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan seperti itu. Jadi setelah mereka memahami, mereka juga bisa mendeskripsikan sehingga mereka paham betul tentang materi yang saya ajarkan hari ini, gitu Pak. Berarti tujuannya agar siswa bisa mendeskripsikan tentang ekosistem, jaring-jaring makanan, Ya. Dan lain. Dari tujuan pembelajaran itu kira-kira apa yang Pak Ilham akan kembangkan pada area apa? Area pengembangannya yaitu kompetensi tentang pemahaman. Kalau saya sih Pak, kompetensi tentang pemahaman mengenai jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Kadang peserta didik itu sebenarnya sudah tahu karena jaring-jaring makanan dan rantai makanan itu kan melekat dalam kehidupan kita sebenarnya ya. Tapi dia itu nggak tahu kalau ternyata proses makan dan dimakan itu masuk ke dalam jaring-jaring makanan dan rantai makanan gitu. Jadi harapan saya mereka jadi ternyata rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu ya memang sudah mereka pahami gitu. Jadi memahami konsepnya seperti itu Pak. Ya, jadi Pak Ilham mau mengembangkan pemahaman tentang ekosistem jaring-jaring makanan. Ya. Terus seperti yang Pak Ilham ketahui ya, ini ada 3 kategori fokus supervisi, yaitu tentang mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid secara nyaman, memandu proses belajar yang efektif, dan juga melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Nah, dari ketiga ini kira-kira Pak Ilham ini fokus yang mana nih yang akan difokuskan itu? Oke, yang akan coba saya fokuskan dalam proses belajar saya itu adalah proses belajar yang efektif secara berkelompok. Paling yang itu Pak yang akan coba saya fokuskan ya. Baik, jadi yang mau difokuskan di supervisi nanti itu memandu proses belajar yang efektif dengan berkelompok. Nah, untuk pembelajaran nanti saya sih yakin Pak Ilham pastinya sudah melakukan persiapan yang luar biasa supaya tujuan pembelajarannya tercapai dan juga pembelajarannya berjalan dengan lancar. Kira-kira strategi apa nih yang sudah disiapkan oleh Pak Ilham? Strategi yang coba sudah saya siapkan sebagai guru yaitu saya membuat modul ajar Pak. Saya membuat modul ajar secara berdiferensiasi, modelnya berdiferensiasi dengan di dalamnya itu sudah include dengan KSE seperti itu. Kenapa saya menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi? Karena seperti yang kita tahu, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang kita itu coba di dalamnya untuk bisa mengakomodasi minat dan belajar peserta didik yang berbeda-beda seperti itu. Jadi harapan saya dengan pembelajaran berdiferensiasi, semua siswa dengan bakat dan minat yang berbeda itu bisa memahami materi yang dipelajari pada hari ini seperti itu.
Jadi Pak Gilang sudah menyiapkan modul ajar yang berdiferensiasi berarti ya Pak, dan juga mengandung KSE. Menjelaskan konsep dasar melalui presentasi, berlatih dengan beberapa contoh. Terus anak juga akan dibagi kelompok, melakukan interaktif, dan juga Pak Gilang juga akan berkeliling untuk memberikan umpan balik kepada siswa. Kemudian tentang prediksi saya sih, kalau misalkan yang mengalami kesulitan ya Pak, kira-kira nanti siswa itu ketika membuat laporan, ketika presentasi itu yang kesulitan. Jadi setelah mengamati, kemudian mereka mungkin paham, tapi membuat laporannya itu dia nanti mengalami kesulitan ya gitu Pak. Jadi menurut Pak Gilang itu kemungkinan anak-anak itu nanti akan terkendala dengan penguasaan, pemahaman dalam laporan ya, hasil kelompok berarti ya. Nah, kira-kira solusi dari Pak Gilang itu apa untuk mengantisipasi kendala tersebut? Saya paling di situ nanti mencoba menggunakan media pembelajaran yang interaktif kayak gitu. Soalnya menurut saya kalau misalkan mereka sudah memahami materi dengan betul, mungkin nanti penyampaian laporannya itu akan ngalir begitu saja kayak gitu. Walaupun misalkan dalam membuat laporan yang masih kesulitan, tapi kalau dalam pemahaman materinya sudah baik, maka mungkin dia bisa menyampaikan begitu saja, itu mengalir. Yang penting dia udah paham dulu. Dan untuk membuat mereka paham, saya menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Contohnya paling nanti ketika asesmen evaluasinya saya bisa menggunakan kuisis juga. Baik, berarti sudah ada solusinya ya Pak Gilang ya? Ada. Berarti dari diskusi kita ini, menurut Pak Gilang ini, apakah tujuan diskusi kita akan tercapai? Kalau menurut saya, tujuan awal diskusi kita tercapai karena saya sudah dapat solusi untuk kendala yang kira-kira akan saya alami itu tadi Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Gilang sudah bersedia berdiskusi dengan saya. Oke. Saya senang sekali hari ini bisa berdiskusi dengan Pak Gilang. Saya pun merasa senang bisa berdiskusi dalam pra-supervisi ini Pak, sebab menurut saya materi ini sangat bermanfaat untuk peserta didik nantinya. Terima kasih Bapak sudah melakukan kegiatan ini, sangat membantu untuk pembelajaran saya nantinya. Sama-sama Pak Gilang, saya juga sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak Gilang pada hari ini. Kalau sudah cukup ya sudah diskusi kita pada hari ini. Kita tutup. Pak Gilang, terima kasih sebelumnya, luar biasa, tetap semangat, salam bahagia. Salam dan bahagia juga Pak Sunaji. Semoga nanti kalau saya punya kendala dan lain-lain, saya juga pengen konsultasi juga sama Bapak. Siap, terima kasih Pak Gilang. Sama-sama. Ya. Monggo. Monggo Pak, saya pamit dulu. Siap. Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar agar menjadi pintar. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Kelas 5. Luar biasa. Udah semangat apa belum pagi ini? Biar tambah semangat, kita tepuk semangat. Siap? Siap. Oke, yang paling semangat tepuk semangatnya ya. Tepuk semangat. Dang dang dung dung dung, dang 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 dung dung dung. Aha 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 aha. Semangat. Sudah semangat semua, terima kasih. Lalu mulai pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Coba kalian tengok sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang teman kalian. Adakah yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Berarti semuanya sehat? Semuanya tidak ada yang berhalangan hadir? Tidak ada ya, alhamdulillah. Berarti kita semuanya hari ini diberikan kesehatan sehingga bisa masuk ke sekolah ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silakan untuk dipimpin berdoa. Siap. Salam. Assalamualaikum
Sebelum memulai pelajaran supaya kita bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita, apa yang biasa kita lakukan? Menyanyikan lagu nasional. Nah, lagu nasional yang akan kita nyanyikan pada pagi hari ini adalah Indonesia Raya. Silakan dirinya maju ke depan, teman-temannya dipimpin untuk menyanyi. Yang lain silakan berdiri semuanya. Ikut berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan boleh duduk kembali. Baik, hari ini kita akan mempelajari sebuah materi, tentunya dari jadwal pelajaran sesuai pelajaran kita hari ini. Kita hari ini hari apa? Hari Kamis. Berarti kita ada mapel IPAS, ya nggak? Nah, kita akan mempelajari mata pelajaran IPAS. Materinya yaitu tentang keseharian kita, sebetulnya itu berkaitan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Siapa yang tadi pagi sebelum berangkat sekolah sudah sarapan? Jul. Sarapannya pakai apa aja? Di dalam piring kalian ada apa saja? Sayur. Sayur berarti berasal dari alam apa enggak? Nah, terus kemudian ada apa lagi selain sayur? Apa? Tahu. Tahu berasal dari mana dibuatnya? Ada yang tahu? Dari kedelai. Kedelai tanaman atau bukan? Ya, kita makan tanaman juga. Selain lauk, selain sayur, ada apa lagi kira-kira yang putih itu? Nasi. Nasi dari tanaman? Padi. Terus kemudian biasanya lauk selain tahu ada dari apa aja? Terus ikan. Nah, ikan dari apa? Hewan nggak? Iya. Nah, ternyata di dalam keseharian kita itu kita memakan sesuatu. Kita manusia. Nah, hewan makan atau enggak? Hewan makan apa saja? Contohnya misalkan kalau di sawah, kalian pernah ke sawah nggak? Nah, di sawah kira-kira ada makhluk hidup apa saja ya di sawah? Ular, selain ular, katak, selain katak, jangkrik, terus belalang, terus burung, terus yang suka ngambil tikus. Nah, tikus kalau misalkan di sawah itu tikus makanin apa? Padi. Ternyata padi dimakan sama tikus. Tikus ada yang makan apa enggak? Siapa yang makan tikus? Ular. Ular ada yang makan enggak? Siapa? Burung elang. Jadi ternyata di dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada yang namanya proses makan dan dimakan antara makhluk hidup satu sama lain. Nah, proses makan dan dimakan itu dinamakan dengan rantai makan. Nah, sudah pernah dengar mungkin kalian tentang rantai makanan ya. Nah, sekarang Pak Guru punya gambar. Kalian silakan perhatikan ke depan.
Nah, silakan dilihat di depan ini. Ada gambar apa saja ini kira-kira? Yang pertama ada gambar rumput. Rumput terus kemudian ada panahnya ke atas. Ini apa? Belalang. Artinya rumput diapakan oleh belalang itu? Dimakan. Setelah belalang ada panah lagi, ada gambar apa ini? Katak. Berarti artinya belalang diapakan sama katak? Dimakan. Kemudian katak ada panah lagi, ke bawah ada gambar ular. Berarti ularnya ngapain ke katak? Makan. Terus kemudian ularnya ada panah lagi, ke bawah ada burung. Berarti ularnya diapakan? Dimakan. Terus setelah elang kok ada gambar jamur. Apakah elangnya dimakan sama jamur? Kira-kira terus ngapain ini? Jamurnya ngapain ke elangnya? Menguraikan. Jadi elang itu lama-lama akan menua terus kemudian mati. Nah, ketika elang menua kemudian mati, dia jatuh ke tanah, maka sisa-sisa dari burung elang itu akan diuraikan oleh jamur. Selain jamur ada lagi yang menguraikan, namanya adalah bakteri. Bakteri tahu? Kuman. Bakteri itu kuman. Dia menguraikan elang yang sudah mati sama seperti jamur. Terus kemudian jamur kok ada panah lagi ke rumput. Artinya apa? Zat-zat yang diuraikan oleh jamur, nutrisinya itu berfungsi untuk pembuatan makanan pada rumput. Pak Guru tanya, rumput itu kalau yang ini belalang makan dari rumput, rumput makan dari mana kira-kira? Ada yang tahu rumput makannya dari mana? Rumput ternyata bisa membuat makanannya sendiri. Kenapa? Karena rumput termasuk tanaman hijau. Tanaman hijau dia bisa membuat makanannya sendiri. Dengan cara apa? Apakah kalian sudah pernah tahu bagaimana cara tanaman hijau membuat makanannya sendiri? Yang tahu namanya apa? Fotosintesis. Nah, sekarang kalian lihat ada matahari, ada tanaman hijau. Nah, tanaman hijau itu mengambil air, mengambil karbon dioksida dari makhluk hidup, kemudian dibantu oleh sinar matahari. Maka setiap pagi tanaman hijau itu membuat makanannya sendiri, dan itu dinamakan dengan tadi namanya fotosintesis. Tuh, nanti Pak Guru di akhir pembelajaran sesi ini akan ada kuis yang berkaitan dengan materi yang Pak Guru ajarkan. Jadi kalian simak dengan baik. Karena nanti setiap kalimat yang Pak Guru utarakan, setiap pengetahuan yang nanti disampaikan akan muncul di kuis. Soalnya ada 20. Ya, ulangi. Tadi proses tanaman hijau membuat makanannya sendiri dinamakan dengan fotosintesis. Proses makan dan dimakan antara makhluk hidup dinamakan dengan rantai makanan. Nah, sekarang ini. Tadi selain jamur ada apa lagi yang bertugas untuk menguraikan elang? Bakteri. Nama lain dari jamur dan bakteri adalah decomposer. Apa? Decomposer itu nama lain dari pengurai. Oke, itu yang pertama. Sekarang Pak Guru punya gambar yang kedua. Bedanya apa gambar yang tadi dengan gambar ini? Kalau yang tadi proses makan dan dimakan dinamakan dengan rantai makanan. Nah, sekarang sama, makan dan dimakan juga. Tapi karena ada beberapa proses rantai makanan inilah, maka dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan beberapa rantai makanan di dalam ekosistem. Coba kita lihat, ini gambar apa yang pertama? Rumput. Rumput bisa dimakan oleh siapa aja? Coba. Rumput bisa dimakan oleh? Rumput bisa dimakan oleh? Kemudian ada pohon. Pohon bisa dimakan oleh? Pohon bisa dimakan oleh? Nah, tadi tanaman hijau itu di dalam rantai makanan dikatakan atau disebut sebagai produsen. Dikatakan sebagai produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Setelah itu ada makhluk hidup yang kedua, namanya adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung terhadap makhluk hidup yang lain. Ini konsumen yang pertama, karena dia makan langsung dari produsen. Kemudian tikus dimakan oleh siapa? Ini tadi belalang. Belalang bisa dimakan oleh siapa aja? Ayam bisa dimakan oleh?
katak, terus kemudian ulat bisa dimakan oleh ayam, ulat bisa dimakan oleh katak, terus kemudian ayam, terus kemudian ular, itu namanya konsumen tingkat berapa? 2. Kalau yang pertama ini yang makan langsung dari tanaman. Nah, yang makan dari konsumen yang pertama itu namanya konsumen tingkat 2. Nah, konsumen tingkat 2-nya yang ini. Kemudian konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak atau konsumen akhirnya yang udah nggak ada dimakan lagi, ini namanya burung elang. Burung elang itu masuk ke konsumen tingkat terakhir atau konsumen tingkat berapa? 3. Nih lihat, produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan ini konsumen tingkat 3. Untuk lebih jelasnya lagi Pak Guru punya video yang bisa memudahkan kalian memahami materi. Simak baik-baik. Oh semuanya, yuk kita belajar rantai makanan dalam ekosistem dan jaring-jaring makanan. Pernahkah kamu melihat seekor burung menangkap serangga? Atau kucing mengejar tikus? Itu adalah contoh dari rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di alam. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, disinilah rantai makanan berperan penting. Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi makanan dari tumbuhan hijau, produsen, ke herbivora, pemakan tumbuhan, kemudian ke karnivora, pemakan daging, dan seterusnya. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki peranan masing-masing. Berikut ini komponen dalam rantai makanan. Produsen, makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri, biasanya tumbuhan hijau. Mereka menggunakan sinar matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan melalui proses fotosintesis. Konsumen, makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Ulangi, tadi produsen membuat makanannya sendiri itu dinamakan dengan fotosintesis. Biasanya produsen itu yang memakan adalah hewan atau konsumen tingkat pertama. Konsumen tingkat pertama itu kan memakan tumbuhan. Hewan yang memakan tumbuhan tadi dinamakan dengan herbivora. Nah, terus kemudian ada hewan yang kedua. Hewannya berarti makan daging yang kedua, dinamakan dengan karnivora. Lanjut. Mereka harus memakan makhluk hidup lain. Konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan. Konsumen tingkat 1, herbivora, pemakan tumbuhan, contoh, belalang, kelinci. Konsumen tingkat 2, karnivora, pemakan daging, contoh, katak, ular. Konsumen tingkat 3, karnivora, pemakan karnivora lain, contoh, elang, singa. Oke, perhatikan tadi bahwa konsumen itu dibagi menjadi berapa tingkat? 3. Jadi tadi sesuai yang Pak Guru sampaikan ada 3. Yang pertama itu kan makan tanaman langsung, dinamakan dengan herbivora. Contoh makhluk hidupnya atau contoh hewannya ada apa aja? Ada lagi kelinci. Ada lagi yang kalian tahu? Selain belalang, selain kelinci, tadi yang makan langsung ke tanaman, tikus, terus kemudian ular, betul. Kemudian konsumen tingkat 2 yaitu konsumen yang makan tingkat 1 atau hewan yang makan hewan tingkat 1 yaitu karnivora. Karnivora tadi adalah hewan pemakan daging. Contohnya ada siapa saja? Katak, ada ular. Katak makan belalang, ular makan kelinci, ular makan tikus misalkan. Terus kemudian yang terakhir ada konsumen puncak atau konsumen tingkat 3. Karnivora juga, dia pemakan hewan juga. Contohnya kalau tadi yang kita lihat adalah ada burung elang, ternyata ada lagi yang konsumen tingkat puncak selain burung elang adalah singa. Singa, pengurai. Makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa organisme mati menjadi zat-zat yang lebih sederhana seperti bakteri dan jamur. Zat-zat ini kemudian dapat dimanfaatkan kembali oleh produsen. Contoh rantai makanan di hutan. Daun dimakan ulat, ulat dimakan burung, burung dimangsa dan Nah, ini contoh rantai makanan di hutan. Kalau kamu misalkan tahu hutan pernah
ke hutan atau misalkan pernah nonton film di dalamnya ada hutan, di dalam situ ada rantai makanan, contohnya adalah daun dimakan sama ulat, ulat dimakan sama burung yang kecil, burung kecil dimakan sama burung ulat. Ini contoh rantai makanan di hutan. Ada di tempat lain lagi, kita lihat. Elang. Contoh rantai makanan di padang rumput. Rumput dimakan belalang. Belalang dimakan katak. Katak dimakan ular. Ular dimangsa dan dimakan Ini elang. padang rumput, Contoh rantai makanan di air tawar. di air tawar. Teratai dimakan kecebong atau beludru. Kecebong dimakan katak. Katak dimakan oleh ular. Contoh rantai makanan di air laut. Rumput laut dimakan kura-kura. Kura-kura dimakan gurita. Gurita dimangsa dan dimakan oleh hiu. Dalam sebuah ekosistem, tidak hanya ada satu rantai makanan, tetapi banyak rantai makanan yang saling berhubungan. Kumpulan dari banyak rantai makanan ini disebut jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan. Ini kumpulan dari beberapa rantai makanan disebut dengan jaring-jaring makanan. Jadi di dalam jaring-jaring makanan, kira-kira apakah cuma ada satu rantai makanan atau lebih? Lebih, bisa saja 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Intinya kalau ada kumpulan beberapa rantai makanan itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Ekosistem menjadi lebih stabil. Jika salah satu jenis makhluk hidup punah, maka makhluk hidup lain masih bisa mencari sumber makanan yang lain. Berikut ini contoh jaring-jaring makanan. Rumput adalah makanan ulat dan belalang. Ulat dan belalang adalah makanan katak dan ayam. Katak dan ayam adalah makanan ular. Katak, ayam, dan ular adalah makanan elang. Padi dimakan ulat, belalang, tikus. Tikus dimakan ular dan elang. Ular dimakan elang. Elang sebagai konsumen tersier atau puncak karena tidak memiliki predator alami. Setelah burung elang mati, pengurai, bakteri dan jamur akan mengurai bangkainya. Rantai makanan sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi. Jika salah satu mata rantai terputus, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Misalnya, jika populasi serangga berkurang drastis, maka populasi burung pemakan serangga juga akan berkurang. Rantai makanan adalah salah satu cara alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui rantai makanan, energi dari matahari disalurkan dari produsen ke berbagai tingkatan konsumen hingga akhirnya diurai oleh pengurai. Dengan memahami rantai makanan, kita dapat lebih menghargai dan melindungi setiap makhluk hidup dalam ekosistem. Baik, Pak Guru mau tanya, misalkan di dalam sawah atau di sawah, kemudian ada yang makan padi tadi siapa? Tikus. Kira-kira kalau misalkan banyak tikus di sawah, apakah Pak Petani senang? Tidak senang. Maka Pak Petani biasanya melakukan apa supaya tikusnya nggak ada? Diapain? Disemprot, diracun dan sebagainya. Tapi kalau tikusnya di sawah jumlahnya berkurang, apa yang akan terjadi sama ular? Ularnya kelaparan. Kalau ularnya kelaparan, apa yang akan terjadi? Banyak ular yang mati, ya. Kalau banyak ular yang mati, apa yang akan terjadi sama elang? Elangnya juga kelaparan. Apa yang akan terjadi sama elang ketika kelaparan? Mati juga. Maka ketika ada satu makhluk hidup yang jumlahnya tidak sesuai dengan keseimbangan ekosistem, maka akan menyebabkan ekosistem yang lain itu terganggu. Jadi jumlahnya itu harus seimbang. Kalau tikusnya terlalu banyak, nanti ularnya juga banyak, terus kemudian malah padinya habis, Pak petaninya kasihan. Kalau tikusnya sedikit, ularnya sedikit, elangnya pada mati juga kasihan, ekosistemnya tidak terjaga. Maka semuanya harus seimbang. Kira-kira dari materi rantai makanan dan jaring-jaring makanan tadi, adakah yang masih bingung? Yakin? Oke, Pak Guru sekarang punya LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kalian sudah Pak Guru bagi menjadi beberapa kelompok kan? Nah, silakan nanti LKPD-nya dibaca.
Di dalam sini Pak Guru jelaskan terlebih dahulu. Nanti tugas kalian adalah satu, berdiskusi dengan anggota kelompok kalian menentukan hewan-hewan apa saja yang akan kamu masukkan ke dalam rantai makanan. Jadi kamu tugasnya diskusi dengan anggota kelompok untuk membuat rantai makanan yang ada di sekitarmu. Kira-kira kamu dalam kehidupan sehari-hari menjumpai rantai makanan apa? Setelah itu kamu gambarkan di buku gambar. Bawa buku gambar nggak hari ini? Jadi nanti Pak Guru bagikan LKPD-nya ke kelompok 1. Diskusi dulu, setelah itu kalian baru membuat rantai makanan. Siap ya? Pak Guru bagikan. Kelompok 1 nanti ditulis di sini kelompok 1 anggotanya siapa saja ditulis ya. Begitu juga kelompok yang lain ditulis kelompok berapa anggotanya siapa saja. Nanti gambarnya juga dikumpulkan. Ya. Tulis kelompok berapa anggotanya siapa saja. Nanti gambarnya dikumpulkan ke Pak Guru. Tulis ya, kelompok berapa anggotanya siapa saja, nanti gambarnya dikumpulkan. Jadi kalau ini kelompok berapa? Kelompok 1 ada 5 anggota, nanti ini dikumpul kalian 5 buku gambar. Ya, waktunya kira-kira berapa lama? 10 menit cukup? Cukup ya, silakan kalian mulai menggambar dari sekarang. Nanti Pak Guru akan berkeliling mengecek masing-masing kelompok. Ini contohnya kamu, tapi cari yang sesuai. Gimana? Ada pertanyaan? Gambarnya di buku gambar. Itu tugasnya di halaman yang 3. Gambarnya di buku gambar aja. Itu contoh. Tapi kamu buat kira-kira yang ada di lingkungan sekitar kamu. Misalkan di lingkungan sekitar kamu ada ruang, adanya apa yang paling akhir misalkan. Adanya singa, misalkan di Pontianak ada singa, buat singa. Lalu adanya apa kamu yang ada di sekitar rumahmu. Rantai makanannya saja. Itu contohnya. Tapi kamu buat yang ada di dalam kehidupan nyata kamu, yang ada di lingkungan sekitar kamu. Buaya, kata Pak Sungai itu buaya. Ini kan ada di sungai. Ya kan, misalkan Jawa. Silakan cari yang bisa menjadi rantai makanan. Mulai digambar silakan. Diskusikan dulu mau gambar apa. Kemudian ya, tentukan kelompok berapa, terus anggotanya siapa aja namanya. Anggotanya siapa aja. Ditentukan dulu apa yang Kalau ada pertanyaan silakan nanti tunjuk tangan. Kalau 6 gimana, sudah ditentukan gambarnya? Tentukan dulu, tentukan dulu. Iya. Sekitar kita sudah pasti.
Dikasih keterangan ya, di bawahnya gambar itu kalian gambar apa? Takutnya Pak Guru salah, kamu gambar rumput dikira ubur-ubur misalkan. Kata nanti dikasih keterangan di bawahnya, misalkan itu rumput, kasih keterangan rumput. Ini sudah disepakati gambar apa? Ya, oke, silakan mulai gambar. Kelompok 1 sudah disepakati gambarnya. Mulai dari 22. Berapa menit lagi? 10 menit. Kelompok 3 sudah ada yang mau selesai ini. Gambarnya bagus-bagus sekali. Kataknya kayak bodong. Kenapa? Kenapa? Elang. Elang. Bagus. Ternyata kalian pada punya bakat menggambar nih. Bakat terpendam. Ija, semangat ya, bagus ya. Ini gambar apa nih? Katak. Nah, menit lagi ya.
Ya, kelompok 3. Ayo semangat, kelompok lain, kelompok 3 ini udah mau selesai. Nah, kelompok 2 juga udah ada yang mau selesai. Kelompok 1 semangat. Kelompok 4 bagaimana ini? Gambar kelompok 2 ya? Kalian nanti harus bisa menjelaskan ya, gambar yang kalian gambar itu apa dan dimakan apanya harus bisa menjelaskan. Empat menit lagi. Sudah? Ada yang udah selesai?
Apa? Oh, digambar dulu aja dulu. Ini nanti bisa presentasinya. Tiga menit lagi. 3 menit lagi. Ayo diselesaikan. Ya. Sampai ke jamurnya. Sampai kembali lagi ke rumputnya, panahnya. Kan rantai itu diputar. Sampai komponen tingkat terakhirnya. Jamur bukan konsumen. Apa tadi namanya? Pemurai. Thank you.
Baik, 1 menit terakhir ya. Nanti Pak Guru minta beberapa kelompok untuk mempresentasikan sekaligus kelompok yang lain nanti menanggapi. Ya. Setelah ini nanti kita akan ada kuis berkelompok. Ya, 1 menit terakhir. Pak Guru tadi lihat semuanya sepertinya sudah tinggal finishing, sudah selesai. Oke, 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah selesai semuanya ya? Dan sebelum kita presentasi supaya lebih semangat, kita tepuk dulu. Masih ingat dengan tepuk rimba? Masih. Kita tepuk yang paling semangat. Tepuk rimba. Terima kasih. Silakan sekarang kelompok berapa yang akan presentasi? Tunjuk tangan. Adakah yang siap untuk presentasi? Oke, kelompoknya Zaratul, kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 4 silakan maju ke depan semuanya. Dipresentasikan, yang lain silakan ditanggapi. Apakah rantai makanan yang dibuat oleh kelompok 4 menurut kalian sudah sesuai? Yang lain silakan diperhatikan. Yang keras. Ulangi yang keras. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Yang akan dijelaskan oleh siapa? Azik, silakan Azik, gambarnya diperlihatkan ke teman-temannya. Yang lain silakan diperhatikan. Azik membuat gambar apa yang pertama, Azik? Rumput. Rumput sebagai? Coba yang lain perhatikan, apakah rumput sebagai produsen itu termasuk tepat? Benar? Oke, produsennya rumput, kemudian rumput dimakan oleh di
Tekanin ya. Rumput dimakan oleh siapa? Jangkrik. Jangkrik. Jangkrik sebagai konsumen tingkat 1. benar atau salah kira-kira kalau jangkrik makan rumput berarti jangkrik konsumen tingkat 1, benar atau salah? Oke, kemudian jangkriknya dimakan oleh Ayam. jangkrik dimakan oleh ayam. Kira-kira apakah ayam makan jangkrik? Ya, berarti ayam termasuk konsumen tingkat 2, benar atau salah? Oke, setelah itu ayamnya dimakan sama Biawak. ayam dimakan sama biawak. Coba kelompok lain. Kira-kira apakah biawak bisa makan ayam? Berarti biawaknya konsumen tingkat 3, benar atau salah? Setelah itu Yang mati dimakan oleh pengurai ya. biawaknya mati dimakan oleh pengurai. Dimakan atau diuraikan? Uraikan. Diuraikan oleh pengurai. Pengurainya siapa di situ? Jamur. Benar atau salah? Terus nutrisi dari jamurnya diapakan? Diserap oleh rumput. Diserap oleh rumput. Untuk apa sama rumputnya? Untuk pertumbuhan atau untuk membuat makanannya sendiri. Namanya apa tadi? Fotosintesis. Benar atau salah? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Satu lagi sebelum kita kuis. Adakah kelompok lain yang akan mewakili maju ke depan? Oke, kelompoknya Rafiq, silakan kelompoknya Rafiq maju ke depan. Yang lebih semangat, suaranya yang lebih keras. Yang lain, silakan perhatikan. Salamnya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi yang beranggota Rafiq, Alvaro, Vero, Hana, dan Akila. Yang Akan dijelaskan. akan dijelaskan oleh Rafiq. Oke, gambarnya ditunjukkan, yang lain perhatikan. Rafiq menggambar apa yang pertama kelompok Rafiq? Rumput sebagai Produsen. benar atau salah? Nah, dulu tanya coba kenapa rumput sebagai produsen? Alasannya ada yang tahu tadi? Karena rumput bisa menghasilkan makanannya sendiri. Nah, selanjutnya rumput dimakan oleh belalang. Berarti belalang habis itu dimakan sama siapa? Katak. Belalang sama katak termasuk konsumen tingkat berapa? Benar atau salah? Belalang sama katak konsumen tingkat 1. Oke, selanjutnya katak dimakan oleh ular. Ular berarti konsumen tingkat. Benar atau salah? Oke, selanjutnya ular dimakan oleh elang. Berarti elang konsumen tingkat. Benar atau salah? Terakhir, elangnya diuraikan ketika sudah apa? Diuraikannya. Ketika sudah mati diuraikan oleh jamur. Jamurnya tadi nama lain dari pengurai apa ya? Ada yang tahu? Dekomposer. Oke. Terakhir zat yang sudah diuraikan sama dekomposer diapakan? Diserap oleh rumput untuk makanannya sendiri atau dinamakan dengan fotosintesis. Benar atau salah kelompok yang lain? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, terima kasih. Kira-kira dari kelompok yang lain, apakah jawabannya sudah sama atau mirip dengan kelompok 4 dan 5? Sama? Mirip-mirip? Ya, oke. Berarti kalian sudah memahami tentang rantai makanan ya dan jaring-jaring makanan. Nah, sekarang perhatikan kelas 5 selanjutnya untuk supaya kalian lebih memahami materi ini, Pak Guru ada kuis yang akan diadakan secara berkelompok lewat aplikasi Quizzes ya. Jadi silakan sekarang Chromebook yang ada di masing-masing meja dibuka semuanya. Buka. Dinyalakan tombol powernya. Tombol powernya dinyalakan.
Kalau minta sandi, sandinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, masukkan dulu. Sudah? Sudah siap terbuka? Nah, buka connect dulu. Siap, duduk berkelompok, duduk berkelompok. Sudah siap? Baru 5 peserta, kurang 1 peserta. Siapa yang belum? Tulis, join, start. Siap ya? Siap. Ali akan keluar. Siap, 1, 2, 3. Dibaca yang betul. Jawabannya diklik. Jawabannya diklik. Fokus yang betul ada 20 pilihan. Kelompok 2 gimana? Kelompok 2. Kelompok 4 tingkat 1.
pakai itu berarti. Tinggal kelompok 2 dan kelompok 5 yang belum selesai. Baik, kita sudah selesai melaksanakan kuis. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Oke, kita review pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita sudah belajar apa saja hari ini ya? Belajar banyak. Yang pertama adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Yang kedua, kita belajar tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan. Kita belajar tadi kalau di dalam ekosistem, komponen yang pertama namanya adalah produsen. Yang kedua adalah konsumen tingkat 1, kemudian konsumen tingkat 2, kemudian konsumen tingkat 3, terus pengurai. Oke. Baik, pembelajaran kita hari ini dicukupkan sampai sekian. Untuk materi selanjutnya nanti bisa kalian lihat di LKS, yaitu tentang ekosistem. Ya. Baik, Pak Guru mohon maaf atas beberapa kekurangan jika memang ada kekurangan dari Pak Guru. Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Pak Guru tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Selamat siang Pak Ilham. Ya, selamat siang Mas Sunaji. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini alhamdulillah sehat walafiat. Mas Sunaji gimana, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat juga. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Pak Ilham kemarin setelah saya supervisi di pembelajarannya? Oke, perasaan saya ketika kemarin Mas Sunaji masuk ke kelas saya untuk supervisi, saya sih senang, sekaligus di situ juga deg-degan gitu. Senangnya karena apa? Senangnya karena ketika saya disupervisi, otomatis di situ saya mempersiapkan banyak hal. Salah satunya saya mempersiapkan modul ajar, media, sama metode pembelajaran yang efektif dilaksanakan untuk pembelajaran di kelas saya. Kayak gitu. Kalau misal deg-degannya itu karena kalau kita ngajar kan biasanya ini ya, hanya kita dengan murid kita saja gitu. Nah, misalkan ketika di supervisi ya, karena ada guru lain yang menilai, jadi saya sedikit ada perasaan deg-degan gitu. Tapi saya tetap senang kok, tetap enjoy aja gitu. Ya, di samping Pak Ilham merasa senang, ya pengalaman baru ya, Betul. ditampingi dengan saya untuk supervisi. Iya. Yang pasti kemarin sudah bagus sih, berjalan lancar. Walaupun tadi deg-degan sedikit-sedikit, deg-degan kan kayak ketemu calon aja ya. Gitu. Ya, pastinya kalau dari Pak Ilham sendiri ya, itu ada nggak sih kendala yang ketika Pak Ilham melakukan pembelajaran ketika di supervisi? Kendalanya kurang lebih sesuai dengan prediksi pada saat kita wawancara sebelum supervisi itu ya. Jadi saya pada saat itu berkata, sepertinya nanti murid-murid itu bakal ada yang kesulitan dalam membuat laporan yang untuk presentasi kayak gitu. Dan ternyata kemarin ketika pelaksanaan ya hal tersebut beneran ada yang terjadi kayak gitu. Jadi
mungkin siswa belum terbiasa sekali untuk melakukan presentasi, sehingga untuk membuat pelaporan dan presentasinya itu sedikit ada kendala seperti itu, Pak. Ya, memang betul kemarin kita Sandra, apa yang ditakutkan, apa yang diduga berbeda, memang ternyata masalah anak ini Ada yang ada, ya memang begitu ya Pak ya. Jadi ketika kita menduga, kadang itulah yang akan terjadi. Jadi memang kita harusnya berpikir positif. Ya itu bagus sih dari Profesor kemarin, ternyata yang juga dialami oleh termasuk tadi masalah yang anak ya. Jadi anak ketika berdiskusi itu anak saya untuk maju ke depan itu merasa bingung dan juga grogi, apalagi ada saya di situ ya, di situ di depannya, jadi mungkin anak grogi, bingung dan lain-lain. Kalau dari Pak William sendiri itu sudah pembelajaran itu kira-kira nih ya, dari Pak William sendiri itu kira-kira apa sih yang bisa yang belum dimaksimalkan dari Pak William sendiri ketika pada saat pembelajaran? Mungkin yang bisa lebih saya maksimalkan adalah dalam sumber belajarnya ya. Kalau misalkan berbicara tentang pembelajaran, mungkin kita sudah mengenal tentang diferensiasi ya, termasuk di dalamnya diferensiasi konten gitu kan. Pembelajaran yang kemarin menurut saya sudah di diferensiasi kontennya, bukunya sudah ada LKS, sudah ada media pembelajaran kayak video dan sebagainya. Cuma mungkin bisa saya lebih maksimalkan lagi dari sumber belajarnya, manakala misalkan ada buku paketan yang lebih, misalkan dari pena dan sebagainya kayak gitu. Kalau misalkan sumber belajarnya lebih banyak, otomatis kan bisa lebih meningkatkan materi yang didapatkan oleh siswa kayak gitu. Kalau memang kemarin saya mungkin karena saya merasanya ya di LKS itu sudah ada, terus saya tambahkan di video pembelajaran, saya kemarin merasanya sudah cukup. Tapi sebenarnya kalau mau dimaksimalkan ya itu masih lebih bisa lagi, soalnya kalau di buku paket itu biasanya satu buku kan tebel itu ya, otomatis materi yang tersampaikan juga lebih banyak. Jadi kalau misalkan berbicara untuk yang bisa lebih dimaksimalkan, mungkin di diferensiasi kontennya, terutama di sumber belajarnya, mungkin bisa saya tambahin lagi gitu. Ya, berarti dari Pak sendiri merasa ketika media belajarnya, ketika nanti kira-kira kalau ada bermacam-macam itu akan bisa lebih maksimal ya, dalam menyampaikan materi ke anak-anak. Betul. Kalau begitu berarti kira-kira nanti rencana tindak lanjutnya lagi apa? Oke, rencana tindak lanjutnya karena menurut saya dengan ada sumber belajar lain itu bisa lebih maksimal, mungkin saya lebih bisa membuat atau mengefektifkan buku-buku yang ada. Misalkan di perpustakaan tidak harus buku pena ya, misalkan di perpustakaan ada buku-buku lain yang bisa dimanfaatkan, mungkin saya bisa menggunakan buku itu pada saat pembelajaran seperti itu. Jadi tidak hanya LKS saja, tidak hanya media dari video saja dan sebagainya. Mungkin dengan kita memberdayakan atau memanfaatkan buku di perpustakaan kan itu juga jadi nilai positif juga kayak gitu. Jadi bukunya dipakai, pengetahuan yang didapatkan siswa juga akan meningkat seperti itu. Luar biasa itu secara dalam dimulai dari pembelajarannya SE, diferensiasi, memaksimalkan media pembelajaran, ada video, ada memanfaatkan buku-buku, atau bahkan artikel atau yang lain, sehingga aset-aset yang di sekolah itu bisa dimaksimalkan, anak lebih tertarik ya, lebih semangat untuk belajar. Tentunya kita semua bisa berpihak pada guru. Itu sungguh sangat luar biasa. Ya dari saya sih terima kasih Pak William. Semoga Pak William kedepannya itu lebih baik lagi dalam pembelajaran. Yang jelas lebih baik dan fokus dan berpihak pada
murid. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sun Haji yang sudah meluangkan waktunya untuk saya, sudah mau mensupervisi pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Saya jadi tambah pengalaman, jadi tambah pengetahuan lagi. Soalnya biasanya kan ketika pembelajaran ya kita tidak tahu kita dalam pembelajaran itu seperti apa ya. Berkat ada Pak Sun Haji yang mensupervisi saya jadi punya penilaian lain. Saya jadi ada teman, ada rekan yang menilai pembelajaran saya, jadi saya tahu kurang dan lebihnya pembelajaran saya, sehingga kedepannya saya bisa memperbaiki mana-mana yang kurang dan saya bisa lebih memaksimalkan apa-apa yang memang sudah berjalan dengan baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sun Haji. Sukses juga untuk Pak Sun Haji. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita lakukan kedepannya bisa semuanya berjalan dengan baik dan maksimal. Ya, amin. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kelancaran, diberi kemudahan dalam menjalankan pembelajaran, terutama ketika kita ingin berfokus berpihak pada murid. Betul sekali itu Pak Ilham. Saya senang sekali ini bisa berdiskusi dengan Pak Ilham, meluangkan waktu duduk bersama demi tujuan kita untuk memajukan anak didik kita. Kira-kira cukup diskusinya kita hari ini, apa mau lanjut? Sementara cukup Pak. Ya, saya terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Sun Haji atas waktunya. Ya.